Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adisti Rizky Utami dari Prodi S1 Pendidikan Biologi F 2023 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini aku mau menjelaskan hasil rangkuman dan pemahaman aku di mata kuliah evolusi materi bukti-bukti evolusi. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, kita perlu memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan evolusi. Video ini akan mengajak kita melihat perjalanan panjang kehidupan di bumi. Bagaimana makhluk hidup yang awalnya sederhana hingga berkembang menjadi sangat beragam seperti sekarang. Teori evolusi bukan hanya teori biasa, tetapi merupakan dasar dari banyak cabang biologi modern. Melalui video ini, kita akan membahas gagasan Darwin, tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya, hingga bukti-bukti nyata yang mendukung terjadinya evolusi. Harapannya, setelah menyimak video ini, kita bisa memahami bahwa evolusi adalah proses ilmiah yang bisa diamati, dipelajari, dan didukung oleh berbagai data. Apa itu evolusi? Secara umum, evolusi berarti perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari generasi ke generasi. Perubahan ini bisa melibatkan bentuk tubuh, perilaku, atau bahkan cara organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Evolusi bukan proses yang tiba-tiba terjadi dalam 1 atau 2 tahun, melainkan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun. Karena berlangsung begitu lama, kita terkadang sulit melihat proses ini secara langsung. Namun, perubahan evolusi sebenarnya bisa kita lihat pada organisme yang bereproduksi cepat seperti bakteri. Contohnya, bakteri yang semula tidak kebal antibiotik bisa menjadi kebal setelah melalui beberapa generasi. Itulah contoh evolusi yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran Darwin. Charles Darwin adalah tokoh yang mengubah cara kita memandang dunia biologis. Dalam bukunya On the Origin of Species, ia menjelaskan bahwa seluruh makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari satu atau beberapa nenek moyang yang sama di masa lampau. Menurut Darwin, perubahan pada spesies terjadi melalui proses seleksi alam. Seleksi alam ini bekerja dengan cara memilih individu yang paling mampu bertahan hidup di lingkungannya. Misalnya pada burung finch di Kepulauan Galapagos. Bentuk paruh mereka berbeda-beda tergantung makanan yang tersedia di pulau tempat mereka hidup. Burung dengan paruh yang cocok untuk makanannya akan bertahan lebih lama dan menghasilkan lebih banyak keturunan. Lama-kelamaan, sifat yang menguntungkan ini akan menjadi lebih umum di populasi tersebut. Konsep Darwin ini menjadi pondasi utama di teori evolusi modern. Tokoh pendukung evolusi. Darwin bukan satu-satunya pemikir yang membangun teori evolusi loh. Banyak ilmuwan sebelumnya yang turut berkontribusi pada pemikiran ini. Linnaeus misalnya mengembangkan sistem klasifikasi yang membantu menunjukkan kemiripan antar organisme. Sistem ini membuat kita menyadari bahwa beberapa makhluk hidup ternyata memiliki banyak kesamaan. Kemudian ada Hutton dan Lyell yang mengemukakan bahwa bumi berubah secara perlahan dari waktu ke waktu, bukan melalui kejadian drastis. Ini memberi Darwin pemahaman bahwa perubahan pada makhluk hidup juga membutuhkan waktu yang lama. Tak lupa Lamarck. Meskipun teorinya tidak sepenuhnya tepat, tetapi ia adalah salah satu yang pertama kali menyatakan bahwa makhluk hidup bisa berubah dari waktu ke waktu. Malthus terus berkontribusi dengan gagasan bahwa populasi dibatasi oleh sumber daya alam sehingga terjadi persaingan. Semua gagasan ini menjadi dasar kuat bagi Darwin untuk mengembangkan teori evolusinya. Penolakan awal evolusi. Walaupun teori evolusi kini telah diterima secara luas, pada awalnya banyak orang menolak ide ini. Pada zaman Plato dan Aristoteles, dunia dianggap tetap dan tidak berubah. Makhluk hidup diyakini sudah ada dalam bentuk sempurnanya, sehingga gagasan bahwa spesies bisa berubah dianggap tidak masuk akal. Pada abad ke-17, pandangan religius yang kuat menyebabkan orang-orang percaya bahwa semua spesies diciptakan secara permanen dan tetap. Bahkan, ilmuwan seperti Linnaeus awalnya menganggap kemiripan antara spesies tidak berarti mereka berhubungan satu sama lain, tetapi hanya mencemarikan pola ciptaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa saat Darwin memperkenalkan teorinya, ia sedang menantang pandangan dunia yang sudah bertahan selama ribuan tahun. Fosil dan strata. Salah satu bukti paling konkret dari evolusi adalah fosil. Fosil terbentuk dari sisa organisme yang lama terkubur dan mengalami proses mineralisasi. Ketika kita menemukan
fosil di dalam lapisan batuan sedimen. Fosil tersebut memberikan gambaran tentang seperti apa organisme yang hidup di masa lalu. Lapisan batuan atau strata tersusun berdasarkan waktu. Semakin lama lapisannya, semakin tua usia fosil tersebut. Ketika ilmuwan mempelajari fosil dari berbagai lapisan, mereka menemukan bahwa organisme yang muncul pada lapisan tua sangat berbeda dari organisme yang muncul pada lapisan lebih muda. Misalnya, fosil organisme laut sederhana ditemukan pada strata yang sangat tua, sementara organisme yang lebih kompleks baru muncul pada lapisan yang lebih baru. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di bumi mengalami perubahan bertahap seiring berjalannya waktu. Bentuk transisi fosil. Fosil transisi adalah salah satu bukti evolusi yang paling kuat. Fosil ini menunjukkan bentuk peralihan antara dua kelompok organisme. Contohnya adalah fosil paus purba. Paus modern adalah mamalia yang hidup sepenuhnya di air. Tetapi, fosil transisi menunjukkan bahwa nenek moyangnya hidup di darat dan memiliki kaki. Proses transisi ini terlihat jelas pada fosil-fosil seperti Pachycetus, Ambulocetus, hingga Basilosaurus yang menunjukkan perubahan bertahap dari hewan darat berkaki 4 menjadi hewan akuatik. Temuan seperti ini membuktikan bahwa perubahan evolusi benar-benar terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Gradualisme dan uniformitarianisme. Untuk memahami evolusi, kita juga harus memahami konsep gradualisme dan uniformitarianisme. Gradualisme menyatakan bahwa perubahan besar terbentuk dari perubahan kecil yang berangsur terus-menerus. Sementara itu, teori uniformitarianisme menjelaskan bahwa proses geologis yang terjadi sekarang sama dengan proses yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Artinya, perubahan yang besar pada bumi bukan hasil dari satu kejadian besar saja, tetapi hasil dari banyak proses kecil yang berlangsung sangat lama. Cara berpikir ini penting karena memberi dasar bahwa makhluk hidup juga mengalami perubahan kecil secara terus-menerus hingga menghasilkan perubahan besar yang terlihat dalam fosil dan kehidupan modern. Penentuan usia fosil. Untuk mempelajari evolusi, kita perlu mengetahui kapan organisme tertentu hidup. Inilah mengapa metode penentuan usia fosil sangat penting. Ada dua metode utamanya. Metode pertama adalah penentuan usia relatif. Caranya adalah dengan melihat posisi fosil dalam lapisan batuan. Fosil yang lebih dalam berarti lebih tua. Metode ini tidak memberikan usia angka, tetapi memberi gambaran urutan waktu. Metode kedua adalah penentuan usia radiometrik, yaitu mengukur sisa isotop radioaktif dalam bentuan fosil. Dengan metode ini, ilmuwan bisa menentukan usia fosil dengan sangat akurat. Misalnya, karbon 14 digunakan untuk fosil yang usianya kurang dari 50.000 tahun. Sementara kalium 40 digunakan untuk fosil yang lebih tua, bahkan hingga jutaan tahun. Asal kehidupan Miller-Urey. Di masa lalu, orang percaya bahwa makhluk hidup muncul begitu saja dari benda mati. Sebuah konsep yang disebut abiogenesis. Namun, eksperimen Reddy dan Foster berhasil membantah hal ini. Setelah itu, ilmuwan mengembangkan teori bahwa molekul-molekul organik pertama terbentuk secara alami di atmosfer awal bumi. Eksperimen Miller-Urey mencoba menirukan kondisi atmosfer awal tersebut. Dalam eksperimen ini, campuran gas-gas seperti metana, amonia, dan hidrogen diberi percikan listrik untuk mensimulasikan petir. Hasilnya terbentuk senyawa organik sederhana seperti asam amino. Temuan ini menunjukkan bahwa kehidupan mungkin dimulai dari reaksi kimia sederhana di lingkungan bumi purba. Biogeografi. Biogeografi memberikan kita wawasan penting tentang evolusi melalui pola persebaran organisme. Ketika Darwin mengunjungi Kepulauan Galapagos, ia menemukan burung-burung finch yang memiliki perbedaan pada bentuk paruhnya. Perbedaan ini sesuai dengan jenis makanannya yang tersedia di pulau tempat mereka hidup. Walaupun berbeda, burung-burung ini tetap memiliki kesamaan yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari leluhur yang sama. Contoh lainnya adalah Australia, yang dipenuhi oleh mamalia berkantung seperti kanguru dan koala. Keunikan fauna Australia terjadi karena benua ini terpisah sangat lama dari benua lainnya. Akibatnya, spesies di sana berevolusi tanpa campur tangan dari spesies luar.
Inilah yang membuat biogeografi menjadi bukti kuat bahwa evolusi sangat dipengaruhi oleh isolasi geografis. Homologi atau anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan juga menjadi bukti kuat evolusi. Banyak spesies berbeda memiliki struktur tubuh yang mirip. Meskipun fungsinya berbeda, contohnya tulang pada lengan manusia memiliki pola yang hampir sama dengan tulang sayap kelelawar atau sirip paus. Kesamaan ini disebut struktur homolog, dan ini hanya dapat dijelaskan melalui teori evolusi bahwa ketiganya memiliki nenek moyang sama. Seiring waktu, struktur dasar tersebut kemudian mengalami modifikasi sehingga cocok untuk fungsi yang berbeda. Embriologi perbandingan. Embrio makhluk hidup ternyata juga memberikan bukti evolusi. Pada tahap awal perkembangannya, embrio ikan, ayam, dan manusia terlihat sangat mirip. Semuanya memiliki ekor dan kantung insang pada fase tertentu. Pada ikan, kantung insang berkembang menjadi insang. Namun pada manusia dan hewan darat lainnya, struktur ini berubah menjadi bagian telinga dan saluran Eustachius. Kesamaan pada tahap awal perkembangan menunjukkan hubungan kekerabatan antar spesies dan mendukung konsep evolusi. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Bukti-bukti kuat seperti fosil, biogeografi, homologi anatomi, serta embrio, semuanya saling melengkapi dan mengarah pada pemahaman yang sama, bahwa makhluk hidup berasal dari nenek moyang sama dan mengalami perubahan melalui seleksi alam dan faktor lingkungan. Dengan memahami evolusi, kita dapat memahami bagaimana kehidupan berkembang menjadi beragam, bagaimana spesies muncul, dan bagaimana mereka beradaptasi terhadap lingkungan. Evolusi memberikan gambaran besar tentang perjalanan panjang kehidupan bumi. Sekian penjelasan rangkuman dari saya. Terima kasih telah menyaksikan serta menyimak dari awal hingga akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah!